Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar crop tools ya. Jadi tools yang sangat berguna untuk kita melakukan editing atau manipulasi gambar. Jadi kita akan menggunakan ini untuk memotong objek atau crop atau memotong bagian-bagian tertentu dari objek kita. Kita juga akan belajar slash tool yang akan berguna untuk membuat potongan gambar. Nah, jadi bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi di channel ini, dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita buka atau kita open gambar yang akan kita gunakan. Nah, kita pilih file, open. Ya, jadi saya akan menggunakan foto ini sebagai latihan kita kali ini. Nah, jadi kita menggunakan tools crop dan slice seperti itu. Jadi fungsi tool crop dan slice. Jadi langsung saja teman-teman, kita pilih di bagian kiri, sebelah kiri itu ada tool crop. Jadi lambang dari crop itu adalah seperti pemotong seperti ini teman-teman. Jadi crop tools atau kalau shortcutnya itu adalah C. Nah, jadi di keyboard shortcutnya C. Nah, langsung saja teman-teman kita pilih. Nah, setelah teman-teman pilih tombol crop atau tools crop ini, maka secara otomatis akan ada garis pemotong atau potongan garis di bagian ujung-ujung objek teman-teman, atau bagian foto teman-teman. Nah, kadang kita mainnya di single layer background seperti ini. Nah, itu jadi dia akan menyeleksi seluruh bagian foto kita. Nah, jadi kita lihat di bagian atas, di bagian bar di atas baris bar atau di bagian pilihan di atas itu ada pilihan unconstrained. Jadi unconstrained itu ini artinya kita dibebaskan atau memilih crop yang kita potong ini secara bebas seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita tidak ditentukan seberapa potongan objek kita. Nah, seperti itu unconstrained. Nah, berikutnya kalau kita lihat di bagian bawah, pilihan unconstrained ini itu ada original ratio. Nah, kalau kita pilih original ratio, maka nanti crop kita ini akan membentuk rasio awalnya. Jadi seberapapun kita atur kecil besarnya, dia akan tetap di rasio yang sama. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi rasionya akan mengikuti rasio awal seperti itu. Nah, kita pilih unconstrained ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Nah, itu pilihan yang kedua. Nah, berikutnya di bawahnya itu kita bisa memilih ada pilihan square. Square ini untuk persegi ya, persegi sama sisi. Jadi keempat sudutnya itu sama karena 1:1 seperti itu. Jadi kotak. Lalu ada 4:5, lalu 8,5/11, 4x3, 5x7, 2x3, 16x9 dan sebagainya. Jadi ini juga berguna ketika kita akan membuat pas foto teman-teman. Jadi misalnya di pas foto itu ada pas foto 2x3. Nah, ini adalah aspek rasio yang sama dengan 4x6. Jadi 2x3 itu akan sama dengan 4x6 untuk aspek rasionya. Nah, jadi kita bisa pilih misalnya 2x3. Nah, jadi ini terbalik teman-teman ya. Jadi 2x3 kita bisa balik ya. 3x2. Nah, kan seperti ini biasanya. Jadi yang 3 ini adalah bagian tingginya atau height-nya, lalu 2 ini bagian lebarnya seperti itu. Jadi 3x2 seperti ini. Nah, atau kalau misal 4x3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa kita langsung crop dengan cara klik enter. Itulah fungsi dari crop yang di sini seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengaturnya secara manual, teman-teman bisa memilih di bagian atas ini. Jadi misalnya ada pilihan 5x3 gitu misalnya. Nah, itu ada pada bagian ini. Nah, itulah crop teman-teman. Nah, tools crop. Nah, tools berikutnya yang akan kita pelajari itu tool slice. Jadi slice itu adalah potongan, jadi memotong. Jadi kita bisa memotong bagian-bagian tertentu dari foto yang kita inginkan. Nah, di bagian tool crop ini kita tekan lama sehingga akan keluar pilihan slice tool. Nah, kita pilih slice tool. Nah, slice tool ini sangat berguna ketika kita membuat desain web langsung dari Photoshop. Nah, biasanya untuk web yang bersifat statis itu dibuat di Photoshop desainnya.
Nah, jadi misal kita ingin memotong beberapa bagian dari foto kita bisa pilih slash tools ini ya. Saya ulangi, lalu kita misalnya saya akan memotong bagian kepalanya, lalu bagian tangannya sedikit di sebelah sini juga. Nah, ini kita potong-potong dulu bagian-bagiannya. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah memiliki kurang lebih ada 10 ya, atau mungkin sangat banyak teman-teman. Di sini sekitar ada 18 potongan seperti itu. Nah, jadi bahkan lebih ya, ada 23, 25 potongan. Nah, setelah kita pilih slash tool ini seperti ini. Nah, kita ketika kita ingin memotong ini, kita bisa masuk ke file. Nah, tapi hasilnya nanti ini akan terpotong menjadi satu-satu teman-teman. Nah, kita pilih file, lalu kita pilih di bagian sini ini ada shape for web. Nah, jadi karena nanti ini akan menjadi format web, nah kita pilih shape for web. Jadi kita memiliki beberapa potongan seperti itu. Nah, langsung saja kita pilih formatnya. Di sini ada banyak sekali teman-teman, ada JPEG, GIF, PNG dan sebagainya. Kita pilih JPEG. Nah, lalu kita save ya. Nah, nanti kita beri nama misalnya foto coba seperti itu. Nah, jadi di bagian format ini kita bisa melihat HTML dan image only, HTML only. Jadi ini bisa kita buka di web nanti teman-teman. Jadi kita pilih image saja dulu untuk sementara, lalu kita save. Nah, jadi kita tunggu proses. Nah, kita masuk ke folder yang tadi. Nah, jadi kita masuk ke folder bagian tadi teman-teman. Nah, jadi kita memiliki banyak sekali potongan-potongan file foto kita yang tadi. Jadi tadi potongan pertama ya, jadi tangannya. Nah, itu sesuai dengan size yang kita tentukan. Nah, jadi itu saja tutorial kita kali ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.